pembiayaan atau financing. Lalu financing to deposit ratio atau VDR adalah rasio yang biasanya digunakan sebagai alat mengukur likuiditas suatu bank untuk membayar kembalikan dana yang biasanya dan likuiditasnya. Lalu jika semakin tinggi financing to deposit dana pihak ketiga atau DPK dan penyaluran dana pihak ketiga yang sangat besar, maka bank return on asset akan semakin meningkat pula. Sehingga financing to deposit ratio atau VDR sangatlah berpengaruh positif terhadap return on asset. Dan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank tersebut. Adapun aspek likuiditasnya yaitu sangat mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola tingkat likuiditas dan memadai guna untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan memenuhi kebutuhan yang lainnya. Mungkin itu saja pendahuluan dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Firna saya ucapkan atas penyampaian materi yang luar biasa. Berikutnya kita akan masuk ke tinjauan pustaka, yang di mana tinjauan pustaka ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Saudari Sinona, waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka kelompok kami. Yang pertama ada financing to deposit ratio atau FDR. Financing to deposit ratio atau FDR adalah istilah dalam perbankan syariah. Sama seperti LDR, FDR juga memiliki fungsi intermediasi pada bank syariah. Istilah FDR digunakan karena dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah hutang atau loan. Bank syariah hanya mengenal financing atau pembiayaan. Financing to deposit ratio atau FDR digunakan untuk mengukur jumlah financing yang telah diberi terhadap jumlah dana dan modal yang dimiliki. Hasilnya dapat digunakan sebagai indikator kemampuan perbankan dalam membayar kembali penarikan yang akan dilakukan nasabah. Untuk menghitung rasio FDR dapat menggunakan rumus sebagai berikut. FDR sama dengan total volume pembiayaan per total penerimaan dana. Financing to deposit ratio atau FDR berfungsi sebagai indikator untuk menilai kesehatan finansial sebuah bank syariah. Next. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan secara kuantitatif dari output atau nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama suatu periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui indikator seperti produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan nasional menurut Sukimo tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada peningkatan pertumbuhan penduduk atau ada tidaknya perubahan dalam struktur ekonomi. Yang ketiga ada kurs atau nilai tukar. Kurs mata uang juga dikenal sebagai nilai tukar, mengacu pada rasio nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs mata uang menentukan berapa jumlah unit mata uang satu negara yang dapat ditukar dengan jumlah unit mata uang negara lainnya. Menurut Arifin dan Diana tahun 2009. Jumlah satuan atau unit dari mata uang tertentu yang diperlukan untuk memperoleh atau membeli satu unit atau satuan jenis mata uang lainnya. Next. Yang keempat itu ada jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan persediaan uang dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu menurut Wirman tahun 2020. Sementara jumlah uang beredar menurut Bank Indonesia adalah agregat keuangan yang telah diedarkan oleh
oleh bank sentral ditambah dengan uang kira yang dimiliki oleh masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Dalam arti sempit, M1 mencakup uang kartal yang dipegang oleh masyarakat, biro rupiah termasuk uang elektronik, serta tabungan rupiah yang dapat ditarik setiap saat. Sedangkan dalam arti luas, M2 juga mencakup M1 dan ditambah dengan uang kuasi serta surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Yang kelima, ada inflasi. Menurut Bank Indonesia sendiri, inflasi berupa kenaikan harga barang dan jasa secara stabil selama periode waktu tertentu. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Sukimo tahun 2015, di mana inflasi menjadi proses naiknya harga-harga dalam perekonomian. Kenaikan harga yang terjadi tentu akan mengakibatkan nilai intrinsik uang akan berkurang karena terjadinya pelemahan nilai intrinsik uang sendiri. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Sinona untuk penyampaian materinya. Untuk berikutnya kita masuk ke metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Saudari Sandra, waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi FDR perbankan syariah. Dalam penelitian kami, data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari website Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Data sekunder sendiri berarti perolehan data secara tidak langsung, bukan melalui observasi, kuesioner ataupun sejenisnya, melainkan dari pihak kedua, baik melalui buku bacaan, artikel, jurnal, website, berita, ataupun sejenisnya. Next slide. Nah, metode penelitian yang digunakan menggunakan metode regresi linear berganda menggunakan time series dengan model persamaan sebagai berikut, di mana Y itu adalah financing to deposit ratio atau lebih disingkat itu FDR, sama dengan A itu konstanta ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah beta 4 X4 tambah E. Di mana A itu adalah konstanta, X1 itu pertumbuhan ekonomi, X2 itu nilai tukar rupiah terhadap USD, yang ke X3 jumlah uang beredar, X4 adalah inflasi, dan E itu adalah error, dan beta itu adalah koefisien regresi. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen berupa X1, X2, dan seterusnya dengan variabel dependen yaitu Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara independen variabel dengan dependen variabel. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan ataupun penurunan. Next slide. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Sandra. Berikutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan ini akan dijelaskan oleh saudara saya. Untuk Eka Novaldava, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Dari hasil regresi linear berganda, ini adalah bentuk dari hasil regresi linear berganda. Nah, yang diolah menggunakan Evius 12 dalam melakukan analisis statistik regresi linear berganda seperti pada gambar berikut. Y menunjukkan financing to deposit ratio atau FDR, X1 pertumbuhan ekonomi, X2 nilai tukar rupiah terhadap US dollar, X3 jumlah uang beredar, dan X4 sama dengan inflasi.
Nah, lalu hasil uji T. 1. Koefisien dari konstanta A memiliki nilai sebesar 48,45110 dengan probabilitas sebesar 0,00. Hal ini berarti apabila setiap variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi B1, nilai tukar B2, jumlah uang beredar, dan inflasi yang digunakan dianggap konstan, maka FDR akan meningkat sebesar 48,45%. Yang kedua, koefisien dari pertumbuhan ekonomi. Jadi memiliki nilai sebesar 0,0075 dengan probabilitas sebesar 0,9174. Hal ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi naik 1%, maka FDR akan meningkat sebesar 0,007506%. Yang ketiga, koefisien dari nilai tukar memiliki nilai sebesar 0,007275 dengan probabilitas sebesar 0,00. Hal ini berarti apabila nilai tukar naik 1%, maka FDR akan meningkat sebesar 0,07275%. Yang keempat, koefisien dari jumlah uang beredar memiliki nilai sebesar minus 0,02006 dengan probabilitas sebesar 0,00. Hal ini berarti apabila jumlah uang beredar naik 1%, maka akan menurunkan FDR sebesar 6,02006%. Dan yang terakhir, koefisien dari inflasi memiliki nilai sebesar min 0,50426 dengan probabilitas sebesar 0,1652. Hal ini berarti apabila inflasi naik 1%, maka akan menurunkan FDR sebesar 0,50426%. Selanjutnya hasil uji F simultan. Jadi diketahui nilai F statistik 41,5831 dengan nilai probabilitas F statik sebesar 0,00 lebih kecil dibandingkan 0,005. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel independen atau X berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen Y. Uji F hitung sama dengan 41,50831 lebih besar dibandingkan F tabel sama dengan 2,44. Diketahui F hitung lebih besar F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Baik, mungkin itu saja hasil pembahasan dari jurnal kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Eka untuk penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Berikutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan adalah penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi financing to deposit ratio atau FDR di perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar, jumlah uang beredar, dan inflasi memiliki pengaruh terhadap FDR. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula FDR itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa semakin tinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar, maka semakin rendah FDR itu sendiri. Jumlah uang beredar dan inflasi juga mempengaruhi terhadap FDR. Berikut kesimpulan yang telah kami jabarkan dalam bentuk PowerPoint. Bisa kita lihat pada PowerPoint yang pertama ada pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang positif terhadap financing to deposit ratio atau FDR dalam perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, lalu kurs juga memberikan dampak yang berpengaruh positif terhadap financing to deposit ratio atau FDR dalam perbankan syariah di Indonesia. Yang ketiga, jumlah uang beredar dan inflasi memberikan dampak sebaliknya, yaitu